Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Pada hari ini kita bisa bertemu lagi. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bisa membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan hari ini saya ingin mengambil firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, kisah ini sudah sangat terkenal. Adalah cerita tentang Tuhan Yesus. Satu waktu dia sedang mengajar dan dia pinjam kapalnya daripada Petrus. Waktu itu Petrus belum menjadi murid Tuhan atau rasul Tuhan. Dan waktu itu dia sebagai nelayan. Yesus pinjam dia punya kapal karena banyak orang mengelumuni Yesus, dan Yesus duduk di kapal berkhotbah di tepi pantai atau danau itu. Banyak orang mendengar khotbah Yesus dan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian setelah mereka pergi, Tuhan Yesus bilang sama Petrus, "Ayo Petrus, kita tangkap ikan lagi." Nah, Petrus yang baru saja selesai pulang dari tangkap ikan, tidak dapat ikan apa-apa itu, bahkan sudah cuci jaranya, tidak bermaksud lagi untuk menangkap ikan, ya, karena sudah tidak ada ikan, sudah kerja keras, tidak dapat hasil, dan sekarang dia ingin istirahat saja, tidak mau bikin apa-apa lagi, ya. Tapi karena waktu Yesus menyuruh dia untuk pergi tangkap ikan, Petrus memutuskan, saya mau taat kepada perintah Tuhan, taat kepada Tuhan Yesus. Nah, ketaatan saudara-saudara selalu membawa berkat yang luar biasa. Jadi kalau hari ini kita mau menaati firman Tuhan itu selalu membawa berkat yang luar biasa kepada kita. Di dalam perjanjian lama juga diceritakan, kalau kita menaati perintah Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun atas kita. Itu sudah sangat jelas di dalam kitab perjanjian lama, itu ada menyebutkan seperti itu, ya. Nah, tetap berlaku di dalam perjanjian baru ataupun pada zaman kita sekarang ini, ketaatan kepada firman Tuhan merupakan hal yang luar biasa. Nah, kalau di dalam perjanjian lama mereka taat kepada firman Tuhan, mereka mendapat berkat. Kalau mereka tidak taat, kutukan datang, ya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan sekarang ini, kita menaati apa yang Tuhan perintahkan, itu berkat Tuhan benar-benar akan menyusul kita, menolong kita. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Banyak kali Tuhan menyuruh saya melakukan sesuatu, saya coba melakukannya, dan Tuhan terus memberkatinya, ya. Saya sama seperti Petrus ini, ketika dia pergi untuk tangkap ikan, firman Tuhan katakan dia menangkap banyak sekali ikan, ya, sampai kapal yang dia pakai untuk menangkap ikan itu tidak bisa menampung ikan yang ada, dan dia harus minta tolong teman-teman yang lain untuk datang membawa ikan yang ada, ya. Dia minta tolong sampai kita berkata 2 kapal penuh ikan. Nah, dia belum pernah pergi menangkap ikan. Sekali tangkap ikan, 2 kapal penuh, harus 2 kapal datang membantu dia. Oh, kali ini dia melihat sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Pujilah nama Tuhan. Ini Petrus mendapat berkat yang berlimpah-limpah karena ketaatannya kepada firman Tuhan. Jadi ketaatan kita kepada firman Tuhan selalu menghasilkan hal yang luar biasa, yang baik untuk kita. Sebab itu jangan segan-segan kita menaati firman Tuhan. Banyak kali kita tidak mau melakukan firman Tuhan karena kita merasa, untuk apa saya melakukannya, toh tidak membawa apa-apa. Tidak, saudaraku, akan membawa berkat yang luar biasa bagi kita. Saya ingat tahun kemarin, ya, tahun 2019, Tuhan di dalam satu doa, Tuhan beritahu kepada saya, pergilah kamu ke Israel, dan Tuhan memberikan firman kepada saya, berkatmu dari Sion, begitu, ya. Saya harus pergi ke Israel, ada berkat yang menanti saya di sana. Saya tidak tahu apa itu, ya. Kemudian saya putuskan berangkat ke Israel sendiri waktu itu, ya, karena saya pergi ke sana ingin tahu ada apa di sana, ya. Kemudian ingin berdoa, ya, di sana. Dan saya pergi tahun 2019, saya berangkat, dan di situ saya pergi ke rumah doa. Di salah satu rumah doa itu saya ketemu orang-orang yang dari berbagai bangsa datang berdoa di situ, ya. Dan kemudian berkenalan dengan seorang ibu, ya. Ibu ini tinggalnya di Amerika, dia orang Hong Kong sebenarnya. Dia melayani Tuhan di Amerika. Sudah lama dengan sungguh-sungguh melayani dan
pelayanannya juga diberkati Tuhan. Dia memperhatikan orang-orang susah, orang-orang single mom ya, atau anak-anak yang ada masalah. Dia berkunjung ke mereka, dan dia didukung waktu itu oleh satu gereja besar di New York ya. Kemudian dalam pembicaraan dengan saya, sebenarnya dia bilang dia ingin tinggalkan itu, pelayanannya sudah tidak didukung lagi sama gereja itu, dan dia ingin pergi ke Israel, ke negara-negara lain di China untuk melayani seperti begitu. Dan dia bilang dia ingin tinggalkan itu tempat. Kemudian dia dengar saya sharing tentang pelayanan saya, mau buka gereja di beberapa negara. Dia tanya saya, mau nggak kamu pergi ke sana untuk membuka gereja itu. Nah, kemudian saya bilang, oke, saya yakin Tuhan suruh saya ke sini, mau saya untuk mendapatkan banyak cabang-cabang yang lain, dan saya percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan. Nah, kemudian singkat cerita, saya pergi ke sana pada tahun 2000 kemarin, 2020 kemarin saya ke sana. Ya, saya sampai di sana, ya puji Tuhan saudara, saya melihat tempatnya. Dia punya satu rumah yang orang lain kasih dia sebenarnya, yang bisa dipakai untuk gereja. Dia pun bersedia sebenarnya rumahnya dipakai untuk gereja. Dan kemudian kami boleh memiliki cabang kami di New York ya, puji Tuhan ya. Dengan kami taat kepada Tuhan, kami melihat Tuhan membuka jalan buat kami, sehingga kami tanpa sepengetahuan kami, Tuhan sudah menyediakan seorang ibu yang mau menyerahkan tempatnya untuk dipakai pekerjaan Tuhan di New York. Sekarang di New York kita sudah dapat membuka gereja di sana. Kita juga sudah dapat, bukan itu saja, tapi ibu ini juga ada jemaat yang dia layani dulu, menyumbangkan 2 bidang tanah kepada kita untuk membangun gereja Tuhan di sana. Dan mereka sudah meregistrasi di sana, sudah ada nama gereja kita di sana ya. Mereka sudah bangun gereja, artinya dalam bentuk organisasi ya, sudah punya tempat untuk melayani Tuhan. Jadi sungguh betul, kalau kita melayani Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita begitu banyak berkat-berkat yang tak terpikirkan ya. Kemudian saya sebenarnya waktu saya pergi ke Israel itu, bukan hanya cuma dapat satu tempat. Ada orang juga janjikan saya di Korea sama di China, itu tempat juga ya. Hanya saya belum proses saja tempat itu. Nah, sungguh ketaatan kepada firman Tuhan sangat luar biasa ya. Tuhan masih berbicara kepada kita hari ini melalui firman Tuhan ini, bahwa ketaatan itu begitu luar biasa. Atau Tuhan masih bicara kepada Anda mengenai hal-hal yang lain dari firman Tuhan ini, ataupun saudara juga bisa mendengar suara Tuhan, ataupun mendapatkan karunia untuk bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Nah saudara, itu semua sangat baik. Dengarkanlah suara Tuhan, taatilah, maka berkat yang menanti kita dari Tuhan yang luar biasa itu akan terjadi untuk kita. Puji nama Tuhan. Biarlah kita seperti Petrus, berani taat. Kemudian kita melihat ketika kita menaati perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan tidak akan segan-segan memberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa, karena Dia mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, izinkan kita untuk selalu taati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka berkat menanti kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Sampai kita ketemu di kesempatan yang lain. Puji Tuhan.